di sini memang terjadi kesenjangan. Kenapa yang kaburan justru lebih besar pendapatannya dari yang biasa atau yang resmi. Jadi kita coba tuh kupas di sini. Ternyata kenapa yang kaburan itu lebih besar di gajinya daripada yang resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di Akhir Explore Channel. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Anda berada. Oke teman-teman, pagi ini jujur ya, sebetulnya saya tadinya mengundang salah satu rekan teman lah dari kita untuk bisa bercerita gitu ya, masalah saya pengen mengupas atau ya menjawab dari chattingan teman-teman, komentar teman-teman yang pernah di situ, salah satunya menggelitik masalah TKI kaburan. Kebetulan ada salah satu teman saya yang mantan TKI kaburan, tapi dia sekarang saat ini sudah menjadi TKI resmi. Nah, sebetulnya saya pengen undang beliau untuk berbincang-bincang ala-ala podcast lah gitu ya. Cuma ya kemarin akhirnya beliau ya tidak berkenan untuk disiarkan atau disorot mukanya secara langsung. Katanya takut karena itu berkaitan dengan ya kriminal katanya. Jadi kemarin offline saja dan saya akan coba diceritakan ulang lah di sini masalah sedikit masalah TKI kaburan ya. Yang pertama perlu ini teman-teman ya, jadi masalah TKI kaburan itu sebetulnya bukan di Saudi aja ya, yang namanya TKI Indonesia ya, itu memang sering jadi kerap menjadi masalah dengan kaburan ya. Jadi itu pun yang menjadi yang menggelitik saya, kenapa sih banyak terjadi kaburan terutama untuk tenaga kerja Indonesia ya. Ya saya tekankan di sini lagi, ini bukan hanya di Saudi sebetulnya. Jadi ya sebetulnya di Malaysia pun sering ya, bahkan lewat karena dekat banyak yang lewat ikut nelayan kan kalau di di Malaysia ya, pulang ke Indonesia yang ikut kapal nelayan, yang ikut kapal kargo yang dan sebagainya ya, pun termasuk di Hong Kong, di Taiwan dan sebagainya. Memang sering terjadi ya, makanya saya coba mencari tahu sebetulnya apa sih motivasi kabur itu. Dan kebetulan ada kemarin salah satu narasumber yang memang tidak mau disebutkan namanya, tidak mau juga diikutkan live di sini atau langsung terlihat kamera ya, tidak bersedia mereka. Yang pertama ya, biasanya ya termasuk yang teman saya alami kemarin itu yang namanya kabur dari majikan atau dari perusahaannya. Kalau di sini mungkin syarikah namanya ya, orang yang bekerja di perusahaan, ada di syarikah maupun di perumahan. Itu yang pertama, kabur biasanya karena majikannya kurang ada yang bilang sih pelit gitu ya, ini relatif sih sebetulnya ya, relatifnya benar-benar pelit atau gimana saya kurang paham juga sih. Yang pertama seperti itu ya, pelit itu dalam arti ya mungkin gaji segaji-gajinya, itu pun katanya
kadang telat dibayarkan. Kalau di individu ya, mungkin kalau kerja di syarikat atau perusahaan nggak begitu ya. Nggak mungkin lah telat-telat, mungkin 1 kali 2 kali biasanya telat juga ada. Karena sepengalaman saya kerja di Indonesia dulu, ya ada kalanya memang telat, tapi itu nggak berlangsung lama. Beda dengan individu pasti ya. Kalau kerja di individu, di pribadi, pasti mengalami telat itu ya karena tidak ada sistem manajemennya ya, mau gue gitu. Nah, yang kedua biasanya galak, tapi galak pun ya, ini bukan saya membela pihak manapun ya. Biasanya sih galak itu relatif juga ya, nggak mungkin juga yang namanya majikan sih ujung-ujung galak ya. Karena saya coba perbandingkan antara TKI dengan tenaga kerja dari luar daerah Indonesia, contohnya dari Filipina. Nah, jadi kalau di Indonesia itu mungkin entahlah, mungkin karena kendala bahasa, adat dan sebagainya, atau mungkin ya maaf nih kurang proteksi dari pemerintah. Kadang-kadang teman-teman kita itu TKI ya, jadi kadang-kadang bingung mereka itu harus mengadu kemana ketika terjadi masalah. Nah, beda dengan ya tadi yang saya sebutkan, misalkan yang dari Filipina ya. Kalau di sini ya mereka itu berani menentang kerja, atau istilahnya ya menolak kerja ketika tidak sesuai dengan aturan. Misalkan jam kerjanya terlalu tinggi, terus di luar jobnya, dan itu mereka bisa secara tegas menolak perintah dari majikan ya. Dan majikan pun katanya sih ya nggak terlalu banyak menuntut gitu ya. Nah, itu barangkali mereka satu cukup wawasan dan juga mungkin ya lebih protek ya, ininya apa namanya dari pihak pemerintah merekanya ya. Jadi makanya orang-orang Filipina di sini apa ya disebutnya, mungkin kerjanya nggak terlalu ngoyo kayak orang-orang kita ya gitu. Karena orang-orang kita lebih banyak yang takut. Ya contoh yang mungkin dari teman-teman itu mereka kadang menganggap kerja mereka di sini itu legal karena ya berangkat melalui PT. Ada visa. Terbang di sini sudah langsung bekerja dengan majikan. Nah, ini terjadi banyak yang lama-lama ini, terutama yang kerja di sini itu ternyata ya legal, mereka dengan dokumen penuh, tapi pemberangkatnya tidak sesuai prosedur. Contoh pakai visa ziarah ini sangat banyak banget ya yang terjadi di sini. Nah, kan itu tidak sesuai prosedur. Ya artinya mungkin tidak melalui Disnaker, tidak melalui BP2MI. Ini yang jadi masalah. Jadi mereka pun di sana tidak diberikan pembekalan ya. Jadi memberikan pembekalan, apalagi perlindungan otomatis karena tidak melalui BP2MI, ya akhirnya tidak ada perlindungan proteksi karena tidak tercatat sebagai pegawai migran resmi Indonesia tentunya. Nah, jadi otomatis ketika tidak terjadi masalah, mungkin curhat ke teman-teman yang di sini, entah melalui sosmed atau melalui jaringan atau teman-temannya yang lain, ada disarankan untuk kabur ya, akhirnya ikut kabur ya. Dan yang menarik biasanya mereka kabur juga diiming-iming dengan pendapatan yang lebih besar. Betul, memang pendapatan pegawai kaburan atau TKI kaburan itu lebih besar dari yang resmi. Ini kan aneh sebetulnya ya. Jadi di sini memang terjadi kesenjangan. Kenapa yang kaburan justru lebih besar pendapatannya dari yang biasa atau yang resmi. Jadi kita coba tuh kupas di sini. Ternyata kenapa yang kaburan itu lebih besar
digajinya daripada yang resmi. Contoh lah, jangan yang kaburan, yang saya coba aja, yang kerjaannya sampingan di sini. Adalah teman saya ya, yang itu kalau di luar jam kerja dia nyupir secara pribadi, freelance, nggak tetap, ya, nggak tetap. Itu sehari itu pun tidak full, itu dibayar 150 rial. Padahal kalau gajinya sebulan dibagi 30 hari itu nggak sampai segitu gitu. Nah, 150 kalau full 30 hari itu udah berapa? Itu pasti di luar, maksudnya bukan di luar, 150 kali 30 hari itu udah pasti melebihi gaji yang justru tetapnya di sini. Nah, ini yang sebetulnya menjadi iming-iming ya, atau motivasi kenapa memilih kaburan, karena impiannya kaburan itu pendapatannya lebih besar ya. Tapi perlu diingat ya, yang namanya kaburan, satu, tidak ada proteksi hukum, tidak ada perlindungan secara resmi, dan juga jaminan pekerjaan yang tetap. Jadi kita harus capek dari majikan satu ke majikan yang lain untuk mencari pendapatan yang stabil. Artinya karena tidak ada keterikatan kerja secara resmi, mereka harus ganti-ganti majikan, kecuali memang majikannya itu betah dengan, atau ibaratnya kepake ya kerjaan kita ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kaburan itu memang lebih besar, dan ini disebabkan karena yang kaburan itu tidak membebani biaya lain-lain dari majikan. Contoh ya, kalau yang resmi kan majikan harus ngurus visa, harus ngurus iqomah, harus ngurus tiket untuk pemberangkatan, bahkan kepulangan nanti. Nah, dan itu semua tidak didapatkan dari para pekerja kaburan. Mereka hanya dibayar sesuai perjanjian kerja harian, misalnya sehari sekian gitu. Nah, kemudian selain biaya itu, ternyata di sini ada yang namanya maktab amal. Mungkin kalau di kita departemen sosial mungkin ya. Nah, setiap orang yang mempekerjakan tenaga kerja asing di sini, contoh Indonesia, itu mereka harus menyetor ke maktab amal sebesar 50.000 rial. Bayangkan, besar sekali biayanya. Dan itu adalah sebetulnya jaminan kita ketika terjadi konflik dengan majikan ya. Misalnya ketika kita tidak dibayar, kita coba lakukan secara prosedural, gugatan lah ibaratnya ya. Nah, nanti sampai kita ke maktab amal, nanti diuruskan oleh maktab amal apakah teman-teman mau kerja lagi di sini atau pulang. Jadi kalau pulang, itu teman-teman akan dibayar secara penuh sesuai kontrak. Misalkan baru 1 tahun terjadi masalah, sisa 1 tahun teman-teman pulang, itu gaji selama 1 tahun ke depan akan dibayarkan oleh maktab amal di sini ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada perbedaan pendapatan juga ya antara resmi dan yang ilegal ya. Ini yang biasanya karena mereka tidak tahu dan banyak masukan untuk ayo kabur aja, pendapatan kamu akan lebih besar, lebih banyak mendapatkan uang, dan akhirnya memutuskan untuk kabur. Oke, vlog hari ini bukan untuk mengajak yang lain untuk kabur ya, bukan sama sekali, tapi saya coba untuk memberikan pandangan saja ya kepada teman-teman, karena ya itu tadi, ternyata teman-teman kita juga sebetulnya banyak yang tidak tahu kemana harus mengadu ketika terjadi masalah, akhirnya hanya memutuskan untuk kabur, karena selain tidak tahu untuk mengadu,
banyak inputan atau masukan yang harus ayo kabur aja, karena justru dengan kabur solusi selesai, kita lebih bebas, pendapatan lebih banyak. Itu yang biasanya terjadi. Eh, saya tidak menyarankan untuk itu ya, teman-teman bekerja saja sesuai kontrak. Eh, Jika tidak betah ya selesaikan sampai kontrak, pulang. Ya, kalaupun ada masalah di tengah jalan, ada cara yang benar-benar bisa lakukan, apalagi info aja, apalagi pemerintah kita memang sedang benar-benar merapikan ya prosedur di sini ya, termasuk untuk para TKW sekarang yang saya dapat info ini, mereka wajib harus bisa bahasa dulu, artinya dikursuskan dulu ya. Ini pilot project kalau nggak salah belum lama itu harus, dan berangkatnya pun harus melalui ID di Snaker, harus melalui BP2MI, dan semuanya itu dilalui ya. Jadi ini sebetulnya lebih bagus ya ke depan, jadi mereka lebih bisa terjamin secara hukum bekerja di luar, dan mereka juga bisa mengadu kemana harus mengadu ya jika terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan. Baik teman-teman, segitu dulu vlog hari ini, semoga menambah wawasan dan bermanfaat ya tentunya. Jangan lupa yang baru ketemu dengan channel saya untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Yang bayar cuma kuotanya. Oke, jangan lupa juga kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di komen. Mungkin nanti saya bisa jawab langsung ataupun nanti saya jawab lewat vlog lagi. Kemudian jangan lupa kalau ini bermanfaat, boleh teman-teman share ya ke teman-teman yang lain agar bisa menambah wawasan, bermanfaat dan juga beramal tentunya. Oke. Dan tak lupa saya selalu ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menonton channel saya. Oke. Semoga teman-teman yang setia bisa dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, bisa beribadah umrah di tanah suci ya. Oke, saya tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.